Dan kita akan membahas apa sih akibat-akibat dari FOMO itu, tentunya yang negatif dan menurunkan kualitas hidup ya Bu Iksin ya. Silakan Ibu. Betul, ya. Tadi Bunda Carmela mengatakan FOMO kalau positif nggak apa-apa, jadi iri melihat prestasi orang lain, tetapi kemudian berusaha ya supaya tidak iri lagi. Yang repot itu kalau kemudian menjadi tidak fokus, tadi yang pertama, kemudian menjadi gangguan tidur. Jadi gangguannya banyak. Ini ada nggak keluarga Rema yang kemudian melihat postingan teman? Jadi ini FOMO itu nggak hanya berkaitan dengan postingan teman, tapi media sosial mempertajam FOMO ini ya. Jadi nggak harus media sosial ya keluarga Rema ya. Nah, jadi kemudian kesulitan tidur, misalnya nih saya ngelihat fotonya Mbak Kuri, ini ada Mbak Kuri nih, lihat fotonya Sola Gracia atau Kak Pio ya, terus jadi nggak bisa tidur. Aduh, kepikiran ya, fotonya kok bagus banget itu ya. Fotonya memegang piala atau jalan-jalan kemana yang saya belum pernah gitu ya, dan saya sampai nggak bisa tidur. Nah, itu FOMO. Kalau hanya waduh, Bu Carmela kok keren ya foto-foto di Radio Rema ya, besok saya mau niru gitu aja mungkin nggak apa-apa, tapi sampai tidak bisa tidur, kemudian moodnya jadi swing ya, jadi kacau moodnya. Jadi pagi-pagi mendengarkan pagi-pagi melihat postingan temen, wah seharian jadi nggak mood, nggak gitu karu-karuan ya. Banget ya, bukan ini postingannya kok apik gitu ya. Jadi saya sampai nggak fokus di pekerjaan, tidak bisa tidur. Ini apakah sampai marah-marah Ibu? Ada yang sampai marah-marah gitu tadi ya. Jadi kayak itu jengkel gitu. Jadi hatinya itu terbakar iri dan cemburu ya. Kalau zaman dulu OVO itu disebutnya iri dan cemburu ya. Rumput di tetangga lebih hijau itu FOMO lah. Ya. FOMO itu kira-kira seperti itulah. Bu, ini saya mau tanya nih Bu. Kalau yang pertama tadi, kalau yang kedua kan swing, moodnya jadi swing. Jadi kadang-kadang bisa marah, kadang bisa jengkel. Pokoknya seharian nggak mood gitu ya, moody banget gitu. Tapi yang pertama tadi kan nggak bisa tidur. Nah, saya menenggarai murid-murid saya nih Bu. Murid-murid saya ini kan di era PJJ ini khususnya SMA ya. Jadi mereka pada nggak bangun pagi gitu. Bahkan saya tuh kalau penilaian akhir tahun udah siap-siap nih. Pokoknya seminggu sebelum dan akhir tahun saya sudah sampaikan ke orang tua, HP jangan di silent orang tua, mohon Bapak Ibu HP jangan di silent. Kalau anaknya belum bangun saya akan telepon Bapak Ibu untuk membangunkan. Gitu mohon Bapak Ibu membangunkan anak-anak, memastikan anak-anak bangkit berdiri, cuci muka, sikat gigi, baru ditinggal kerja. Saya bilang begitu. Gitu ya. Iya, karena anak-anak ini saya tenggarai mereka tidak tidur sampai pagi, jam 1 minimal itu. Ya betul-betul. Jam 1 minimal jam 2. Online ya gitu ya, karena sekolah online jadi tidurnya kemalaman. Nah, kalau PAT kan jadi repot kita Bu. Kalau PAT kan ada waktu menyelesaikan soalnya gitu. Nah, tapi PJJ juga jadi kacau karena kadang-kadang mereka nggak masuk di jam pertama, jam kedua. Tapi nanti jam ketiga masuk, jam keempat muka, sikat gigi, baru ditinggal kerja. Saya bilang begitu. Gitu ya. Iya, karena anak-anak ini saya tenggarai mereka tidak tidur sampai pagi, jam 1 minimal itu. Ya betul-betul. Jam 1 minimal jam 2. Online ya gitu ya, karena sekolah online jadi tidurnya kemalaman. Nah, kalau PAT kan jadi repot kita Bu. Kalau PAT kan ada waktu menyelesaikan soalnya gitu. Nah, tapi PJJ juga jadi kacau karena kadang-kadang mereka nggak masuk di jam pertama, jam kedua. Tapi nanti jam ketiga masuk, jam keempat masuk lah kan. Mapel-mapel yang di jam pertama, jam kedua jadi kacau Bu, karena anaknya pada nggak masuk gitu. Pada nggak masuk. Nah, apakah ini termasuk salah satu akibat ya Bu ya, karena mereka bermedsos ria itu sampai pagi? Betul sekali, bisa saja. Jadi karena bermedsos ria, medsosannya aja sudah bikin nggak tidur, begitu ya, karena asik gitu. Belum lagi kalau sudah ditambah dengan FOMO, makin mumet nggak tidur. Tapi anak-anak sekarang ini memang ya karena online itu jadi mengabaikan ya Bunda Carmela ya. Jadi tidurnya kemalaman, akhirnya besok paginya pasti seperti itu terus. Jadi nanti siangnya sudah baru bangun. Sementara teman orang-orang seusia saya tidur siang, mereka malah bergegas. Iya. Nanti
jam seginian ini mereka masih bersemangat, padahal Bu Ekstinnya sudah capek, Bunda Karmela juga sudah mau istirahat, tapi anak-anak muda justru mulai bangun ini Bu. Jadi memang ada dua tipe manusia sebetulnya, tipe apa ya, early bird gitu ya, early bird ya, jadi bangunnya yang pagi. Sukanya bangunnya pagi, jadi aktivitasnya siang. Tapi karena adanya media sosial dan zaman IT seperti ini yang global, sehingga sering anak-anak muda, saya nggak menuduh selalu game yang jelek ya, kadang-kadang ikut seminar nggak keluarga Rema? Ikut seminar di luar negeri atau Bunda Karmela? Iya. Di sini malam padahal di sana pagi. Di sana pagi nah, ya. Jadinya kayak burung hantu itu all ya. Jadi selain early bird juga ada owl ya, ada burung hantu. Jadi ada dua tipe burung pagi dan burung malam. Anda yang mana? Nah, yang orang-orang yang malam itu awalnya waktu sekolah dipaksa untuk bangun pagi, jadi tidurnya juga lebih awal. Tapi begitu online ya mereka geblas. Nah, padahal ketika anak-anak itu bangunnya karena dibangunkan, bukan karena bangun dengan sendirinya, emosinya nggak bagus Bunda Karmela. Jadi ini kayak lingkaran setan gitu. Jadi emosinya jadi nggak bagus. Nah itu nggak usah anak-anak yang tidurnya kurang ya. Saya aja kalau lagi tidur siang gitu, lagi malam kaget apa bangun, kan jadi nggak enak gitu. Jadi suka pengen marah gitu ya Bu ya, pengen marah. Saya tuh kalau ngantuk sama lapar itu bahaya, mesti marah aja rasanya ya. Iya benar sekali loh Bu. Saya tuh kalau WA anak-anak misalnya mengenai tugas ya, tugas ini si habis ini belum gitu ya. Saya kan ya siang tuh Bu, menyelesaikannya pada jam kerja gitu, saya WA-in gitu, nggak dibales. Nah, tapi nanti mulai jam 7, jam 8 gitu saya WA langsung cepet Bu balasnya. Nah, selamat malam Bu. Iya Bu, ya Bu, saya akan segera mengerjakan itu. Ya malam mereka Bu. Jadi saya kalau sama mahasiswa juga gitu. Wah, ini ada Fofo, ya Fofo masih ingat nggak Fo? Ya ada teman-temannya juga. Saya kalau WA jam kerja nggak ada yang balas mahasiswanya. Dan memang mereka tidak online. Tapi begitu saya mau tidur jam 8 baru masuk semua WA-nya. Itu saya WA-in gitu, nggak dibales. Nah, tapi nanti mulai jam 7, jam 8 gitu saya WA langsung cepet Bu balasnya. Nah, selamat malam Bu. Iya Bu, ya Bu, saya akan segera mengerjakan itu. Ya malam mereka Bu. Jadi saya kalau sama mahasiswa juga gitu. Wah, ini ada Fofo, ya Fofo masih ingat nggak Fo? Ya ada teman-temannya juga. Saya kalau WA jam kerja nggak ada yang balas mahasiswanya. Dan memang mereka tidak online. Tapi begitu saya mau tidur jam 8 baru masuk semua WA-nya. Nah saya gantian loh. Besoknya saya baca ngantuk banget ya gitu ya. Jadi memang kebiasaannya seperti itu sekarang. Apalagi sekarang banyak faktor yang membuat orang-orang jadi owl tadi. Owl ya, burung Jadi lebih senang burung hantu. Lah tapi itu efeknya kalau paginya dia harus sekolah tapi harus dibangunkan, itu efeknya jadi moodnya swing. Karena tidak siap secara tubuh. Iya. Betul ya Kakak Maria Stefani ya. Ini ada camilan Oma ini ya loh. Camilan Oma kok Bu Ekstin nggak pernah dikirimi camilannya. Lisa Primasari, Sharon How, Eva dan yang lain ya. Nih jadi karena bangun pada gini. Jadi tubuh itu kan punya jam sendiri ya Bunda Karmela ya. Iya, jam biologis. Jadi kalau dia belum cukup tidurnya kan masih tidur. Iya. Nah karena dibangunin kan kepaksa. Nah, jadi waktu bangun tuh dia belum sigap gitu. Ya bangun, tetapi secara emosi nggak bagus. Nah, itu jadi lingkaran setan dengan si FOMO tadi itu. Ya. Jadi insomnia nggak jelas gitu. Jadi gitu. Nah, jadi efek nggak baiknya seperti itu. Ada efek lain nggak ya FOMO ya? Selain menambah prestasi, jengkel juga ya. Kemudian menjadi tidak berdaya. Itu efek negatifnya Bunda Karmela. Yeah. Jadi merasa bahwa ternyata orang lain itu semuanya lebih baik. Berarti aku tuh nggak berdaya lah. Orang yang helplessness gitu ya, tidak berdaya ini berbahaya. Kalau nggak salah pernah ada meme yang lucu itu ya, meme itu yang lucu ya, meme itu ya. Jadi aku juga kepengen statusnya OTW seperti teman-temanku. Lah itu kan kasihan banget loh. Karena dia lihat temennya OTW. Saya juga pengen OTW. Saya juga kepengen OTW. Ya, Eliezer Nugroho. Ada teman yang FOMO nggak Eliezer nih ya? Jadi selalu melihat medsosnya teman dan merasa iri, itu FOMO ya. Kalau ini Bu misalnya kita jadi kehilangan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi misalnya kita itu kan setiap orang punya destiny ya Bu ya.
Destiny yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saya percaya sih kalau Bu Iksin itu kan destininya jadi dosen gitu ya. Ya, karena nggak bisa yang lain ya keluarga Rema, bisa jadi dosen. Karena sudah diberi Tuhan itu menurut saya. Oh gitu ya. Ya. Kemudian ada orang yang destininya menyanyi misalnya, atau yang lain lah, pokoknya Tuhan sudah memberikan tujuan hidup tertentu buat kita. Kayak Yusuf itu mimpi dia akan jadi pemimpin kan, seperti itu. Nah, tapi karena di medsos itu ini kan sekarang banyak yang ngomongin ini saham kayak gitu ya. Saham, ini naik, ini bekerja sendiri kita langsung dapat untung gitu ya. Kemudian ada orang yang destininya menyanyi misalnya, atau yang lain lah, pokoknya Tuhan sudah memberikan tujuan hidup tertentu buat kita. Kayak Yusuf itu mimpi dia akan jadi pemimpin kan, seperti itu. Nah, tapi karena di medsos itu ini kan sekarang banyak yang ngomongin ini saham kayak gitu ya. Saham, ini naik, ini bekerja sendiri kita langsung dapat untung kayak gitu. Kok kayaknya enak yang sudah mengerjakan itu. Di postingan profit, terus di postingan mobil, beli mobil apa, akhirnya tujuan hidupnya dia sendiri enggak ini, terus kemudian dia jadi belok saham juga kayak gitu, kayak OTW tadi itu. Apakah ini bisa Bu jadi ikutan OTW ya? Jadi kehilangan tujuan hidup gitu ya Bu ya? Bisa saja. Iya, jadi mercusuar lah. Kalau tujuan hidup itu kan kayak mercusuar tuh, terang banget gitu. Terang banget dan besar gitu. Nah, kalau terang besar itu seperti bulan itu loh keluarga Rema. Kita dimanapun kan kesannya kayak mengikuti bulan itu. Sepertinya kita jalannya bener gitu loh. Tetapi ternyata keliru, karena di pinggir-pinggirnya itu nggak ada lilin yang menunjukkan kita, justru si FOMO ini. Jadi kemudian kesasar, kita nyasar tapi nggak sadar. Bisa saja Bunda Carmela. Nah itu hati-hati ya. Jadi bagus kita melihat media sosial orang lain untuk inspirasi ya keluarga Rema. Tidak usah sampai baper harus seperti mereka sehingga tidak berdaya. Wah, aku nggak bisa nih, aku kepingin seperti itu tapi nggak bisa, terus kemudian ngelokro. Nah, tugasnya adalah kalau seperti ini, seperti yang Bunda Carmela tadi bilang, jadi kehilangan tujuan hidup, maka yang pertama adalah fokus kepada tujuan hidup kita, keluarga Rema. Fokus pada tujuan hidup kita itu apa, kekuatannya. Nah, kalau teman-teman saya, keluarga Rema, di media sosial memamerkan masakan, nah ya suka-suka dia, saya nggak boleh mangkel loh keluarga Rema. Mentang-mentang saya nggak bisa masak, terus saya jengkel sama mereka kan nggak usah. Jadi, oh iya masakan mereka enak-enak ya. Wah, bagi Bunda Carmela kalau masak enak banget loh. Ya, di foto, di posting. Ya saya iri lah, karena saya nggak bisa, boleh gitu. Tetapi saya iri, jangan fokus di irinya itu. Kemudian langsung fokus di kekuatan saya bisanya apa. Jangan masak juga ya Bu ya, kecuali kalau memang bisa masak. Nah, ini kalau masak niru-niru malah saya nanti kalah frustrasi. Saya pinternya apa? Pinternya nyanyi misalnya. Ya ikutlah lomba-lomba nyanyi di Radio Rema itu kalau ada ya. Jadi semua nanti di media sosial memperlihatkan prestasinya. Mungkin bukan pamer, tapi personal branding. Ini loh aku pinter nyanyi, aku pinter masak. Beragam. Jadi media sosial saya dari teman-teman saya itu beragam. Ada yang posting apalah, posting apa. Ada yang posting masak, ada yang posting. Nah, saya tuh selalu terinspirasi dengan teman saya dulu sama-sama singer Bu, suaranya juga bagus. Tapi sekarang ini dia sedang menekuni memasak buat roti. Dia tuh kalau buat roti di foto bagus, dan caranya ngomong ini isinya ini, terus enak banget gitu ya, kalau ngomong ya. Dibakar, di apa gitu. Kadang-kadang cuma sambel loh Bu. Dia tuh cuma postingan sambel. Ini sambel nih apalah, posting apa. Ada yang posting masak, ada yang posting. Nah, saya tuh selalu terinspirasi dengan teman saya dulu sama-sama singer Bu, suaranya juga bagus. Tapi sekarang ini dia sedang menekuni memasak buat roti. Dia tuh kalau buat roti di foto bagus, dan caranya ngomong ini isinya ini, terus enak banget gitu ya, kalau ngomong ya. Dibakar, di apa gitu. Kadang-kadang cuma sambel loh Bu. Dia tuh cuma postingan sambel. Ini sambel nih asik kalau disimpan ya untuk persiapan pas kita sibuk. Jadi langsung nggak
nggak usah buat sambal sendiri, tapi pokoknya sudah ada di kulkas. Gitu tuh aja menginspirasi kayak gitu, Bu. Menginspirasi. Nah itu loh dari kecil-kecil banyak ya betul. Ada temannya Bunda Carmela nih tadi yang bikin sambal sudah menginspirasi apapun yang kita lakukan gitu. Lah itu TikTokers yang selalu saya sampaikan ke Bunda Carmela, mungkin saya cerita ke keluarga Rema, TikTokers itu kan tidak yang aneh-aneh ya keluarga Rema ya, Bunda Carmela ya, bukan sesuatu yang membuat kontennya itu yang nggak aneh-aneh, tapi yang membuat kita, oh iya, saya juga gitu ya. Kalau orang Semarang bilang, oh aku ngono juga gitu ya, kan banyak tuh TikTok itu justru yang menginspirasi itu hal-hal yang mengangkat yang sehari-hari itu keluarga Rema. Nah itu boleh kalau kita iri terus kemudian kita dia pintar bikin sambal, saya nggak bisa, tapi saya pintar bikin lagu misalnya, atau saya pintar bikin tulisan. Nah silahkan keluarga Rema. Jadi talenta kita sebar di medsos, boleh begitu ya, untuk menginspirasi orang lain. Jadi jangan sampai jadi begitu melihat kita iri dengan orang lain, kita langsung fokus pada kekuatan kita, jangan kelemahan kita terus nelongso. Ya ampun, teman saya itu posting penyanyi, ya ampun suaranya api itu, terus sedih, baper seharian, nggak usah gitu ya. Jadi fokus pada kekuatan ya keluarga Rema ya, fokus pada kekuatan ya. Terus apalagi ya, itu kan di postingan terutama. Nah kita juga bagusin di dunia nyata keluarga Rema, nggak hanya memperbaiki penampilan di dunia maya, tapi juga di dunia nyatanya juga sama baiknya gitu, sehingga integritas gitu ya, integritas. Contohnya kayak misalnya Bunda Carmela guru, saya juga guru juga nih keluarga Rema nih, terus sering posting tentang yang tadi Bunda Carmela ceritakan, yaitu tentang cara mengajar gitu-gitu keluarga Rema. Jadi di dunia nyata dan di dunia maya saling mendukung. Ini penting loh keluarga Rema, penting gitu supaya integritasnya bagus gitu ya. Gitu. Ya, mungkin ini perlu sekali-sekali ngundang mahasiswanya Bu Iksin gitu ya. Bu Iksin kalau ngajar kayak gitu nggak gitu ya? Gimana? Oh ya itu tuh. Jadi media sosialnya kita make up seperti kita memake up diri kita di dunia nyata. Gitu. Jadinya misalnya ada misalnya seorang kayak saya aja dah. Saya aja contohnya. Misalnya moga-moga nih mahasiswa lihat waktu Bu Iksin cerita di kuliah, jadi orang tuh kalau hidup itu yang bener ya misalnya gitu, dia pasti akan ngecek di medsosnya, bener nggak ya medsosnya kayak gitu, bener nggak? Oh lah medsosnya aja nggak bener kok. Misalnya pakai baju nggak kayak guru misalnya gitu ya, malah kayak selebriti lah. Jadi orang jadi kok agak kita memake up diri kita di dunia nyata. Gitu. Jadinya misalnya ada misalnya seorang kayak saya aja dah. Saya aja contohnya, misalnya moga-moga nih mahasiswa lihat waktu Bu Iksin cerita di kuliah, jadi orang tuh kalau hidup itu yang bener ya misalnya gitu, dia pasti akan ngecek di medsosnya, bener nggak ya medsosnya kayak gitu, bener nggak? Oh lah medsosnya aja nggak bener kok. Misalnya pakai baju nggak kayak guru misalnya gitu ya, malah kayak selebriti lah. Jadi orang jadi kok agak beda ya gitu dengan gayanya di dunia nyata. Jadi disamakan begitu. Itu salah satu memberdayakan FOMO kita. Kita iri dengan orang lain, maka kita perbaiki diri sendiri. Begitu ya Agrin ya, Kak Agrin ikut nih, Ayang ya juga ya. Begitu. Kemudian, baik, jadi fokus tadi yang pertama fokus pada kekuatan, kemudian memperbaiki diri ya Bu ya di dunia nyata. Jadi integritas. Integritas. Baik. Dan mungkin satu lagi mindfulness. Nah, apa itu Bu? Mindfulness. Nah, itu dia, itu FOMO. Jadi kita kalau melakukan apapun begitu ya, itu kita memang menghayati apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita nggak banyak iri sama orang lain, tapi kita menikmati apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau saya bikin kue ya saya bikin kuenya tuh menikmati betul, nanti jadi berhasil. Itu membuat kita semakin tidak iri dengan kelebihan orang lain. Gitu. Kita betul-betul mencintai apa yang kita lakukan. Seperti Bunda Carmela jadi guru, mencintai ketika melakukan itu. Jadi ketika ada orang lain bilang, "Walah jadi guru tuh ngapain, mbok jadi ini aja." Enggak, karena aku menikmatin gitu. Nah, seperti itu. Itu untuk supaya kita tidak banyak iri dengan orang lain atau FOMO tadi. Saya pernah ditanya juga itu Bu. Jadi kebetulan satu teman itu kerja di suatu tempat di mana ibu saya kerja gitu. Terus ditanyain,
Kok mamanya dokter, kamu nggak jadi dokter katanya? Mamahnya dokter. Bunda Carmela bukan dokter juga gitu ya, Bu? Ya. Tapi memang dari dulu nggak pernah kepikiran pengen jadi dokter sih. Dokter. Nah itu karena mindfulness, karena menikmati pekerjaan sebagai guru, sehingga walaupun di medsos bertebaran orang-orang yang misalnya bisa berlibur di tidak hari libur. Nah kalau guru kan bisanya libur kalau hari libur ya Bunda Carmela ya. Seperti saya juga. Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang malah justru bisa pergi di saat tidak libur. Hari-hari biasa. Nah, mereka kan pada cerita asiknya hidup bisa berlibur pada hari yang tidak libur. Lah, Bunda Carmela ngapain itu? Jadi guru. Nah, tapi kalau Bunda Carmela mindfulness, bekerjanya itu seneng, hobi dan menyenangi, nggak masalah, nggak mudah iri dengan pekerjaan yang lain. Apalagi sekarang Bu, nggak ada liburnya. Sekarang malah nggak ada liburnya kalau guru mah non-stop gitu ya. Karena bisa online, bisa di mana-mana ngajar. Oh iya, malah semakin banyak pekerjaan. Nah, ini saya dari jam 7 pagi ini belum stop ini. Musimnya. Dari sini pindah ke sini ya, kayak Bunda Carmela dari sini pindah ke sini. Saya bayangin kalau nggak online betapa capeknya saya, tapi karena online ya ada lumayan, cuma matanya pedes gitu ya. Gitu. Tapi kalau menikmati ada yang bilang, "Alah Bu Istin mau-maunya." Karena bisa online, bisa di mana-mana ngajar. Oh iya, malah semakin banyak pekerjaan. Nah, ini saya dari jam 7 pagi ini belum stop ini. Musimnya. Dari sini pindah ke sini ya, kayak Bunda Carmela dari sini pindah ke sini. Saya bayangin kalau nggak online betapa capeknya saya, tapi karena online ya ada lumayan, cuma matanya pedes gitu ya. Gitu. Tapi kalau menikmati ada yang bilang, "Alah Bu Istin mau-maunya sibuk gitu, nge-zoom kayak gitu ya. Mbok kayak saya pekerjaannya, walaupun mereka bekerjanya dipamerkan di media sosial berbeda dengan saya, tapi kita nggak perlu harus FOMO karena kita mindfulness waktu mengerjakan itu seneng." Nah itu yang penting. Oke, keluarga Rema luar biasa sekali nih keluarga Rema. Jadi kita sudah mendapatkan solusi bagaimana supaya kita itu tidak mengingini apapun yang orang lain punya. Itu seperti firman Tuhan di hukum yang ke-10, jangan mengingini yang dimiliki oleh orang lain ya. Baik itu istrinya maupun budaknya, keledainya, semua pokoknya nggak boleh. Nah, keluarga Rema harus bersyukur, harus mindfulness, harus apalagi tadi ya? Harus fokus pada kekuatan. Ya. Oke, keluarga Rema, sepertinya minggu depan kita masih akan membahas ini, tapi di lebih dalam lagi gitu, Bu. Lebih dalam lagi. Ya, gimana kalau orang FOMO ini bisa seharian nggak lepas dari handphone. Ya, tapi minggu depan. FOMO kecanduan sih sana. Minggu depan kita akan bahas. Oke, keluarga Rema, terima kasih sudah bersama dengan kami selama hampir 1 jam. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Bu Istin tadi memberikan insight baru, sehingga keluarga Rema kalau nanti ada putra-putri kita, ada remaja-remaja kita yang mulai FOMO, kita bisa arahkan gitu ya Bu ya. Ayo kamu sekali. Kan punya kekuatan, jangan pengen yang punya orang lain gitu. Iya, betul sekali. Upgrade dirimu dan nyatakanlah apa yang kamu punya itu dengan segenap hati. Oke, terima kasih Bu Istin.